Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi beliau adalah ulama dari India. Kitab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, yang berisi juga tentang nasihat-nasihat kepada kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai tentang bab mandi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Babul ghusli, ini satu bab pada menjelaskan tentang mandi. Akhraja at-Tabrani mengeluarkan oleh Imam Tabrani an Ibni Umar, dari Ibni Umar, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqal khitanani, apabila bertemu dua khitan, wa ghabatil hasyafatu, dan tenggelamlah ujung helm faraj laki-laki, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh ia wajib mandi. Anzala, baik keluar mani, aulam yanzil, ataupun tidak keluar. Jadi dia itu wajib mandi karena sebab masuknya, entah keluar mani ataupun tidak. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu anha, idza istayqaza ahadukum, apabila bangun tidur salah seorang dari kalian, min naumihi, daripada tidurnya, fara'a balalan, lalu ia melihat basah, walam yara annahu, dan ia tidak melihat atau ia itu tidak mengira dirinya itu annahu ihtalama iktasala. Jadi walaupun ia tidak melihat di dalam mimpinya itu ia sedang bermimpi basah gitu. Nah, walaupun dia tidak ingat dia bermimpi atau tidak, tetapi kalau dia basah maka dia wajib mandi. Nah, wa idza ra'a annahu ihtalama, kebalikannya ini, dan apabila ia melihat annahu ihtalama, bahwasanya ia bermimpi basah, walam yara balalan, dan ia tidak melihat basah, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Jadi maksudnya basah itu ya basah mungkin ketika dia bangun itu dia mendapati dirinya basah di sekitar celana atau sarungnya. Nah, wasamuyah, nama orang ini, an Anasin, dari Anas, idza wajadatil mar'atu, apabila seorang wanita mendapati fil manami, ketika tidur, ma yajidu rajulu, sesuatu yang didapati oleh para laki-laki di atas tadi, kisahnya tadi itu, falyaghtasil, maka hendaklah wanita itu untuk mandi besar. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, innal malaikata, sungguh para malaikat, la tahduru al junuba, tidak, innal malaikata la tahdurul junuba, sungguh para malaikat itu tidak mau datang kepada orang yang junub, walal mutadammakhu bil khuluqi, dan juga tidak mau malaikat itu mendatangi para wanita yang berlumuran dengan parfum yang dipersiapkan untuk khalayak ramai, hatta yaghtasila, hingga mandi keduanya. Nah, berarti ini kalau wanita hanya berparfum saja ya,
Mungkin supaya hilang baunya, mungkin supaya hilang bau parfumnya itu makanya mandi. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i, la tadkhulul malaikatu baitan fihi, yaitu tidaklah masuk para malaikat pada satu rumah yang di dalam rumah itu suratun, ada gambar-gambar, wala kalbun, dan tidak juga masuk jika di rumah itu ada anjing-anjing atau anjing, wala junubun, dan tidak masuk juga para malaikat jika ada orang yang junub di dalamnya. Wa Ahmadu wa Abu Daud, dan Imam Ahmad dan Abu Daud, an Aliin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man taraka mawdi'a sya'ratin, siapa orang yang meninggalkan satu helai min janabatin, dari orang yang berjanabah, artinya tidak meratakan air ke dalam rambutnya itu, lam yaghsilha, yang ia tidak membasuhnya atau tidak membasahinya, fu'ila biha kadza wa kadza, maka Allah akan memperbuat begini minan nari, dari api neraka. Nah, jadi ini ancaman bahwa rambut yang tidak terkena dengan air itu akan terkena api. Qala Aliun, berkata Ali, famin sama, nah dari sana ada itu sya'ra ra'si, aku kembali membasahi rambutku. Wa kana yajuzzu sya'rahu, adalah beliau itu ketika diberitahukan seperti ini, jadi beliau itu membasahi kembali rambutnya dan ia mencukur rambutnya setelah itu. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, sungguh di bawah tiap-tiap rambut itu ada satu janabah. Fagsilu, maka basahilah olehmu asy'ara, akan rambut, wangku al-basyarata, dan bersihkanlah kulitnya. Wahuma an Ibnu Umar, la yaqra'ul junubu, janganlah seorang yang junub itu membaca Al-Quran, wal haidu, dan juga janganlah membaca orang yang junub, orang yang haid, syai'an, akan sesuatu minal Quran, daripada Al-Quran. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha, wajjihu hadhil buyuta, hadapkan dari ini rumah, anil masjidi, itu jauh dari masjid, hadapkan jauh dari masjid, artinya jangan menghadap ke masjid. Fa inni la uhillal masjid, maka aku tidak menghalalkan akan masjid, li haidin wala junubin, bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Jadi orang yang haid atau junub itu jangan sampai mendekati masjid. Jadi kalau ada rumahnya itu berdekatan dengan masjid, nah itu bisa berbahaya. Nah, jadi jauhkan, jangan arahkan sampai ke masjid. Itu kalau rumahnya berdekatan satu tembok dengan masjid misalnya. Nah, tapi kalau ada penghalangnya ya tidak masalah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahaidan, siapa seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, fi farjiha, yaitu untuk berhubungan, fi farjiha, pada paratnya, au imra'atan, atau ia mendatangi istrinya, fi duburiha, pada duburnya, au kahinan, atau ia mendatangi seorang dukun, laqad kafara, sungguh ia telah kafir, bima unzila, terhadap apa yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekhani an Aisyah, dan Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila beliau itu dalam keadaan junub, wa arada ayakula, dan beliau ingin makan, au yanam, atau ia ingin tidur, tawadda'a wudu'ahu, ia berwudu dengan wudunya, lisolati, untuk sholat. Nah, jadi sebelum makan atau sebelum tidur beliau berwudu. Wa Muslimun an Abi Sa'idin al-Khudri, dan Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri, idza ata ahadukum ahlahu, jika seseorang mendatangi keluarganya, summa arada ayyauda,
Maksudnya keluarga di sini istrinya. Kemudian maksudnya juga ini apabila dia mendatangi untuk berhubungan kepada istrinya, summa arada an yauda, kemudian ingin lagi. Jadi untuk kedua kalinya falyatawadda. Jadi hendaklah ia berwudu dulu, baru lagi bainahuma di antara keduanya. Wal bazaru an ibni Abbasin innallaha yanhakum, sungguh Allah itu melarang kalian anit ta'ari, untuk daripada sungguh Allah Ta'ala itu melarang kalian itu daripada bertelanjang. Fastahyu, maka malulah kalian, min malaikatillahi, kepada para malaikatnya Allah, allazina la yufariqunakum, yang mereka para malaikat itu tidak pernah meninggalkan kalian, illa inda salasi halatin, kecuali malaikat itu akan tidak menemani kita kecuali pada 3 tempat. Pertama, algo itu ini kita jadikan go'id khabar dari mubtada mahdzuf takdirannya al-awal. Wal janabatu, dan janabah, wal ghuslu, dan ghusl dan mandi. Jadi ketika go'id, ketika janabah, dan ketika mandi itu malaikat tidak bersama kita. Fa idza ightasala ahadukum bil ara'i, apabila mandi oleh salah orang kalian bil ara'i, dengan tanpa pakaian, falyastatir bisaubihi, maka hendaknya ia menutupi dengan pakaiannya, au bijazmati haitin, atau ia memagari dengan satu penghalang agar tidak dilihat orang, au bibairihi, atau ia bersembunyi di belakang untanya. Wa Abdurrazzaqi an ibni Juraih qala, ia berkata, balagani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, fa idza huwa bi ajirin lahu, yaitu Nabi itu keluar, maka tiba-tiba ada seorang pembantu, bi ajirin, pembantu atau gimana nih? Ada pembantu yagtasilu arian, yang ia mandi dalam keadaan telanjang. Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, la araka, aku tidak melihat kepadamu itu tastahi, engkau malu, min rabbika, dari Tuhanmu. Nah, jadi kamu ini tidak malu. Kenapa kamu telanjang, tidak malu kepada Allah? Khudh, nih ini, ambillah ini, ijarataka, yaitu upahmu, la hajatah lana bika, itu tidak ada hajat bagi kami terhadapmu. Jadi kami sudah tidak membutuhkanmu, ini pergilah. Nah, seperti itu jadinya. Wahaka Abanu ibnu Abdillah, menceritakan oleh Aban bin Abdillah al-Bajali, halaka jarun lana, seseorang tetangga kami meninggal dunia, fasyahidna ghuslahu wa hamlahu, maka kami melihat pemandiannya, ia dimandikan, wa hamlahu, dan digotong, ila kubrihi, kepada kuburannya, sampai kepada kuburnya. Faidan, maka tiba-tiba fihi, di dalam kuburnya itu, syabihun bil harati, ada binatang yang serupa dengan kucing, yang binatang buas yang serupa dengan kucing, mungkin seperti harimau lah gitu. Fazajarnahu, tapi harimau yang agak kecil, mungkin kalau besar mungkin kabur juga orang-orang ini kan. Fazajarnahu, maka kami halau dia untuk pergi. Falam yanzajir, maka binatang itu tidak mau pergi. Fadarabal haffaru jabhatahu, maka para penggali kubur itu memukul kening binatang itu, bibiramihi, dengan apa namanya, bibiramihi, dengan pegangan cangkul. Falam yabrah, maka binatang itu tidak mau pergi. Fatawahhalu ila qabrin akhir, jadi karena tidak mau pindah binatang itu, maka orang-orang pun menggali kubur di tempat yang lain. Falamma ulhida, maka manakala digali kubur itu,
Faidan maka tiba-tiba huwa fihi, binatang yang tadi itu ada juga di sana. Ataupun ini binatang yang sama tetapi binatang yang lain tetapi sama jenisnya. Fasana'u bihi maka dilakukan. Fasuni'u bihi mislu ma sana'u. Dari dilakukan dengannya binatang itu akan semisal apa yang dilakukan pada penggalian pertama, yaitu dipukul-pukul dengan cangkul. Falam yaltafit, binatang itu tidak menoleh sedikit pun. Faqala al-qaum, karena binatang itu tidak mau minggir, maka orang-orang berkata, inna hadzal amra ma ra'ayna mislahu, sungguh perkara ini tidak pernah kami lihat sebelumnya. Fadfanu sahibakum, maka kuburkanlah sahibakum, sahabat kalian yang meninggal ini. Fadafanuhu, maka mereka menguburkannya. Jadi tidak dihalau binatang itu, tetapi langsung dikuburkan. Falamma suwiya alaihi laban, maka manakala sudah diratakan tanahnya, sudah dikubur ini, sami'na qad qabata izamihi, kami mendengar remukan-remukan tulangnya, yaitu mungkin dimakan oleh binatang ini. Fadhahaba ammi wa ghairuhu, maka pamanku pergi dan orang-orang yang lain, ila imratihi, kepada istrinya yang mati ini. Faqalu, maka mereka berkata kepada istrinya, ma halu zawjik, apa gerangan yang sudah dilakukan oleh suamimu yang mati ini. Wahadasuha, dan mereka orang-orang menceritakan tentang hal yang tadi dihadapi, yaitu tentang binatang yang menghalangi kuburan suaminya ini. Bima ra'au, dengan apa yang mereka lihat. Faqalat, maka istrinya menjawab, kana la yagtasilu minal janabati, oh suamiku itu tidak sering tidak mandi kalau berjanabah. Wahaka al-Ghazali, Imam Ghazali mengisahkan, annahu ru'ya rajulun, bahwa ia diperlihatkan seseorang di dalam mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepadamu. Qala, ia berkata, da'ni, tinggalkan aku, fa inni lam atamakan, maka sungguh aku tidak mengupayakan min ghuslin, daripada mandi, yauman, pada satu hari, minal janabati, dari janabah. Jadi ini siksaan terhadap orang yang tidak mandi besar. Fa'albasanillahu sauban, maka Allah memakaikan kepadaku satu pakaian, minan nari, yang terbuat dari api, ataqallabu fihi, yang aku dibolak-balikkan, fihi, padanya pakaian itu, yang aku berbolak-balik, jadi disiksa lah gitu. Wahaka al-Yafi'i, meriwayatkan oleh al-Yafi', anna syekha, bahwasanya Syekh Izzuddin, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam ibnu Abdissalam ihtalama, ia pernah bermimpi, fi lailatin baridatin, pada satu malam yang dingin. Fa'ata ilal ma'i, karena ia bermimpi lalu ia mendatangi air untuk mandi. Wahwa, dan dia air itu jamidun, padahal air itu sedang beku. Fakasarahu, maka ia meleburkan air yang beku itu agar bisa mandi. Waktu salah, lalu ia mandi. Wakadat ruhuhu takhruju min syiddatil bardi, hampir-hampir jiwanya atau nyawanya itu mau keluar saking dinginnya air itu. Summah talama fi lailatin saniyan, kemudian ia bermimpi lagi pada malam yang kedua. Fa'ata ilal ma'i waqtasala, lalu ia mendatangi air untuk mandi. Faghasyi alaihi, maka ia pingsan. Pasami'a, lalu ia mendengar ma yuqalu lahu, akan ma yang dikatakan orang kepadanya. La u'awidannaka biha, kami benar-benar akan menggantikan bagimu biha, dengan sebabnya ini, izzat dunia, akan kemuliaan dunia, wal akhirah, dan kemuliaan akhirat. Jadi dibalaslah gitu
karena ia bersikeras untuk melakukan mandi walaupun keadaannya dingin. A'azanallahu ma'ahu fid darain. Semoga Allah memuliakan kita bersamanya di di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paslon, ini satu pasal. Mujibul ghusli janabatun. Bermula yang mewajibkan mandi itu adalah janabah atau junub, bi khuruji manihi, dengan sebab keluar maninya, au dukhuli hasyafatin, atau masuknya hasafah, ujung dari kemaluan laki-laki, au qadriha, atau seukurannya hasafah, farjan, kepada faraj istrinya, wa haydun wa nifasun, dan sebab mandi itu juga adalah haid dan nifas, wa nahwu wiladatin wa mautin, dan semisal melahirkan dan mati. Tetapi mati itu, orang yang mati itu wajib mandi, tetapi yang wajib mandi, yang memandikannya adalah orang-orang, karena orang mati sudah tidak bisa mandi sendiri. Wa syurutuhu, dan syarat-syarat mandi itu, ma'un mutlakun, pertama harus ada air mutlak, wa ada muhailin, yang kedua tidak ada penghalang kepada kulitnya, wala mughayyirin lil ma'i, dan tidak ada yang menghalangi atau yang merubah bagi air itu alal udwi, terhadap anggota tubuh, kawaskhi tahti zofarin, seperti kotoran di bawah kuku, wa kaza'farani wasondalin wasidrin, seperti za'faran, cendana, dan bidara. Dia tidak merubah air itu dengan kualitas air itu tidak berubah dengan adanya za'faran ini. Za'faran ini kunyit kalau nggak salah ya. Wasandalin, dan kayu cendana, ini mungkin kayu yang harum. Wasadarin, dan bidara. Wajaril ma'i alaihi, dan bermula mengalirkan air atasnya. Wa furuduhu, dan bermula fardunya mandi. Niatu ada ifardil ghusli, yaitu niat melaksanakan fardu mandi. Au rafa'i nahwil janabati, atau niat mengangkat semisal hadas, semisal junub. Wa ta'mimu zahiril badani, dan mengumumi atau meratakan air di luar badan. Hatta ma tahtal kulfah, hingga air itu rata di bawah lipatan-lipatan kulfah, minal aklafi, daripada aklab bil ma'i, dengan air. Jadi ini kulfah ini ujung kemaluan yang belum disunat. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam kan, belum sunat, maka ketika dia wajib mandi dalam keadaan junub yang masuk Islam, maka dia harus menyampaikan air ke dalamnya. Par'un, terakhir ini satu cabang. La yajibu tayakunu umumil ma'i, tidak wajib harus 100% yakin di dalam meratakan air. Bal, akan tetapi yakfi fihi, cukup padanya meratakan itu kal wudu'i, seperti wudu. Jadi tidak perlu harus detail ya. Apalagi pakai pembesar apakah air sudah masuk ke dalam pori-pori, itu tidak perlu. Jadi ghalabatuz zanni bil umumi, yang penting yakin dengan meratanya air itu sudah cukup. Wasunanuhu, dan bermula sunah-sunahnya mandi adalah tasmiyatun, membaca basmalah, wa izalatu qadrin, menghilangkan dan menghilangkan kotoran. Summa wudu'un, kemudian wudu', wa takhlilun, dan menyilang-nyilangi. Wa ta'ahudu gudunin, dan memperhatikan lipatan-lipatan, wa mukin, dan saluran air mata, wal haldin, dan lipatan-lipatan, kerut-kerutan. Wadalkun wa tayamunun, wadalkun ini menggosok-gosok dan mendahulukan yang kanan. Wa tawajjuhu lil qiblah, dan hendaknya ia menghadap kiblah. Wa tarku isti'anatin fi subbin, dan tidak melakukan minta tolong di dalam menuangkan air. Wa syahadatani, dan bermula 2 syahadat, ba'dahu, setelahnya itu.
bukan bermula. Ini atap wa tasyahadataini dan mengucapkan 2 syahadat. Ba'dahu setelahnya mandi. Wa taslisun dan menigakalikan wa wilaun dan berurut-urutan. Wa makruhatuhu dan makruh-makruhnya mandi. Israfun yaitu berlebih-lebihan di dalam filmi menggunakan air. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya kita biasa mandi dengan 1 atau 2 bak, tidak boleh dengan 10 bak terus. Terlalu jauh itu. Wa tarku wudu'in dan meninggalkan wudu. Jadi makruh meninggalkan wudu. Berarti sunnah wudu dulu sebelum mandi. Wa madmadatin dan sunnah berkumur-kumur, wastinsakin dan istinsak. Nah, ini sekilas tentang mandi di kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.